Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kereketan, pun seger, berkunang-kunang boten. Monggo kursi yang masih kosong maju-maju, dipenuhi dulu kursinya. Nanti kalau kurang tak mampu. Malah senang. Apa nje? Cukup nje kursinya Bapak Ibu nje? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi sama Bapak Ibu. Saya tuh senang ya, semangat ya. Ini malah lupa ternyata kalau pagi apa ya? Oh ya, kita sudah pagi-pagi sudah tak ngapunten dulu nih. Jadi hari ini edukasi dulu. Nanti dengan Dr. Hafiz, untuk setem, sudah dokter. Nanti setelah itu kita pengambilan obat, jadi Bapak Ibu nanti keluhan-keluhannya, siapa tahu 2002 masih ada keluhan, boleh nanti dengan Dr. Hafiz. Snacknya sekarang boleh dimang, boleh. Karena baru pasar, karena jual snack ini. Jadi Bapak Ibu, saya alihkan, Dr. Hafiz sudah siap. Saya belajar ke Dr. Hafiz, Untuk selanjutnya nanti ada waro-waro di grup, nanti mungkin dengan Bu Susi, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Kami sepeda, Bapak Ibu, semoga kita mengucapkan rasa syukur kepada sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi sange kawula sanipun kita sanan saged kempal manggal ten ing papan palet dan bentuk kaki sehat walafiat boten wonten kekiraan satu kali apa. Salawat dan salam semoga kita tujuannya dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita santen dipun aku umatipun dapat syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, ini semangat sekali ini. Belum lupa dengan saya toh? Masih ingat kan awal dulu berjuang ya. Sekarang masih sehat dan semangat sehat ya, tetap selalu ya. Senang gitu. Monggo sekalian sambil dahar, monggo didahar boleh. Nah, iki mengke kita hari ini ngobrol mawon, boten kula nguroni boten, nggih. Intine berbagi kesehatan, semangat sehat, nggih. Terutama kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan ilmu saya nggih menika dokter gigi nggih. Jadi kita nanti boten bahas yang sanes-sanes mungkin nanti bukani. Karena bukan kewenangannya, nggih. Niki mengke memparingi judul nggih menika pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada penderita diabetes mellitus. Nah, kenapa kok penting? Nah, niki kenapa kok penting penderita diabetes niku kedah menjaga kesehatan gigi dan mulut? Karena saling berkaitan. Ngeten, penderita diabetes niku nyun sewu keadaan rongga mulutnya juga akan bermasalah karena kadar gulanya terlalu tinggi. Dan begitu pula misalkan rongga mulutnya niku bermasalah, dahare nak bermasalah toh, sehingga mempengaruhi kadar gula darah. Jadi saling berkaitan. Jadi mungkin kita bahas satu persatu. Pada penderita diabetes itu kan gula darahnya itu terlalu tinggi. Kedua, produksi air saliva atau air liur juga akan berkurang. Akhirnya rongga mulutnya itu akan terasa sedikit kering. Nah, itu jadi padahal
air liur itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama di rongga mulut. Intinya isinya nopo Pak niku air liur. Nah, air liur niku isinya ada bakteri yang baik untuk membunuh bakteri yang jahat. Pertama, kedua, kenging jauh bahasa ngoleni rongga mulut. Nah, rongga mulut niku kedah enten oline, kedah luyu. Nek boten napa yen sewu gampang sobek-sobek. Rongga mulutnya gampang terkelupas atau terluka. Itu. Ketiga, memberi sensasi rasa dari makanan. Yang saya boleh dahar kesel tenan nggak boten sekitar no? Nah, itu fungsinya air liur. Nah, sedangkan pada penderita diabetes itu konsumsi air liurnya itu sangat berkurang drastis. Apa kali pada penderita diabetes air liurnya itu karena gula darahnya kan tinggi Bu ya, itu air liurnya juga mengandung gula. Iya, beda dengan orang yang normal. Nah, sehingga kenapa pada orang penderita diabetes itu nyusahu giginya kok bakal entek. Kenapa nggih? Ah, nggih, cocok nggih. Nah, itu karena di dalam air liurnya itu mengandung gula darah. Nama mengandung gula air liurnya. Sehingga pada gula itu sangat disenangi sama bakteri di dalam rongga mulut. Nah, gula yang dalam air liur tadi dimakan sama si bakteri, terus diproses sama bakteri jadi asam. Sehingga asam ini kok ngapunten grogoti si gigine. Nah, padahal gigi ini kok akan rusak atau mineralnya itu akan luruh dengan zat asam yang diproses sama bakteri tadi. Lagunya gak tuh betul betul. Betul. Nah, sehingga sampai puji Pak. Sehingga gigi itu gampang kropos, gampang keluas. Dia kadang awalnya hitam-hitam ngoten. Monggo aja kita. Nggih, nah, niku mulai mungkin kalau jelasin kenapa kok bisa tidak sakit. Nah, ada mungkin bahasanya. Nah. Terus juga ngeten kembali lagi. Nek pun giginya bolong, akhirnya terjadi infeksi. Kita kadang ada bengkak. Padahal proses infeksi itu dari tubuh merespon. Ayo juga ke gula darah. Akhirnya yang sewu biasanya positif tambah jedlet. Nah, kayak tadi kata niku, nek gigi nurutnya boten dijaga, yang sewu kok malah jadi infeksi. Nek pun infeksi, akhirnya tubuh merespon, ayo juga gula darah. Boten kenaik. Nah, akhirnya, nah ini ngomong gula darah bulan bali kok ira miduk-miduk. Nah, ngerti? Nah, lajeng. Nah, selain tadi, kalau dia rongga mulut itu kekurangan saliva atau air liur, bakteri itu semakin agresif, semakin semangat nih grogoti. Nah, itu akhirnya nopo? Dia itu lebih menyerang ke tulang pendukung gigi Pak. Ya, nanti saya mau bilang buat wasulibun kata. Nah, itu penyebabnya karena gula darah tinggi, air liurnya produksinya berkurang, akhirnya nyerang tulang. Tulang ini apa? Tulang yang nyangkut di gigi biasanya yang gocek gigi. Yang saya tulangnya akan turun, akhirnya dobrak janten, akhirnya copot piyambak. Nah, mungkin saya saat ini menyebabkan ini. Jadi faktornya karena gigi gula darahnya terlalu tinggi itu. Lajeng selain itu karena kekurangan air liur atau saliva wau nggih niku jadi itu juga selain bakteri yang berkembang Pak Bu, itu jamur juga berkembang. Jamur kan rongga mulut kan terus nopo to Pak? Nek yang sewu, ten ilatin jenengan kadang ada petak-petak.
Oh iya, itu namanya jamur di rongga mulut. Cik, petak-petak warnanya pun kan susu ya. Nah, itu namanya jamur di rongga mulut atau nama bahasa Inggrisnya candidiasis. Itu bahaya boten Pak? Boten jika dirawat. Cik, ya jenenge jamur tetap mengganggu dan mengurangi tingkat kesehatan, tetapi boten bahaya sing kados tumor boten. Cik, kedah diopeni nggih, dibersihkan rongga mulutnya. Nggih, biasanya pun jamur niku ngapunten nek jenengan sikat niku akan luruh. Nggih, kados jamur niku Bu, Pak, bayanganipun jamur niku enten tangkainya, enten mekroke terdulur. Nah, niku kalau di mikroskopis napa dikata pembesar sih, niku yang putih-putih di lidah di ilat niku seperti niku. Jadi niku petake niku daun dari jamur. Iya. Oh. Lalu sampai ajeng niki untuk yang menggunakan gigi tiruan dari dokter gigi terutama gigi niku kalau malam kedah dilepas. Kenapa? Karena kalau malam itu cenderung jamur dan bakteri itu lebih agresif. Kedah dilepas, dibersihkan dulu. Maka gigi tiruannya direndamkan toyo biasa. Besok pagi kita disikat melek tapi adem. Nah, itu untuk mengurangi parahnya jamur wahul. Lajeng ciri-ciri kok kena jamur niku biasanya pun kadang terasa perih, rongga mulut terkilat. Kalau dahar pedes saat ini kadang makan boten. Lah kok perih? Nah, biasanya niku nggih lomboke 5 ya terus wae. Sakniki kok setunggal pun kraos enten punya. Nah, itu karena jamur niku Pak Bu prosesipun kan dia tumbuh, dia sumber nutrisinya dari tubuh. Nah, niku grogoti dari kulit dari apa di bawah. Akhirnya kulitnya kalau digambar mikroskopis atau dikata pembesar dia akan terjadi perlukaan atau mengeluh pasti. Itu namanya burning sensation. Kadang kerasa mulutnya diam aja gitu, perih kan ada buat kering terus perih pedes kadang gitu. Selain dari jamur, kadang juga kan obatnya untuk diabetes masing-masing ada beberapa obat juga memiliki efek samping yang seperti itu. Jadi melukai namanya pun mukosa mengubah mulut utawi kulit yang ada di mulut. Jadi itu namanya burning sensation itu. Kalau dari obat namanya lichenoid reaction atau reaksi dari obat. Nah biasanya pun kena pedes panas nih akan terasa seperti ini. Nah, pripun cara mengatasinya Pak? Misalkan niku nggih boten ampun di stop obatnya. Nah, itu nggak boleh nggih, mungkin di stop obatnya akan gula darahnya akan semakin tinggi. Yang pertama, menjaga gosok giginya yang bersih, disikat. Dan lidahnya juga disikat sehingga tepat jamur wau. Tapi kali ujungnya sering air peta, sedikit-sedikit tapi sering. Karena pada penderita diabetes yang wau sumber oli ini pun sudah berkurang, apalagi sudah mendekati yang sewu nih lansia. Nah itu produksinya akan semakin kurang karena diganti dengan faktor dari luar gula air putih. Jadi ini boten kok muncul kuat langsung blok-blok 1 liter ampun sih. Jadi ini pun bertanding 1,5 liter yang dicetop sekedip gede. Intinya membasahi rongga mulut. Jadi kacingnya boten perih, kacingnya boten luka. Nah, terus juga selain itu kontrol ke dokter gigi ya. Jadinya ada karang gigi, nah itu juga harus dibersihkan. Nah, bukan terus untuk syaratnya ke dokter gigi pripun, memang kita untuk penderita diabetes itu Pak Bu dibatasi dulu untuk tindakannya. Itu syaratnya biar bisa dirawat pripun, gula darahnya minimal
maksimal 200, di bawah 200 baru kita boleh tindakan pembedahan atau tindakan pembersihan karang gigi. Oke, itu dikontrol dulu. Kenapa kok Pak Pluk? Wah, dokternya malas boten. Jadinya karena kalau gula darah itu di atas 200, maka untuk penyembuhannya akan susah. Nah, pada penderita diabetes kan misalnya banyak didengar ya. Jadi kalau penderita gulanya tinggi, itu proses penyembuhannya akan susah. Oke. Nah, ini tentang menjauh nih, bau mulut pada penderita diabetes. Kadang sering mengeluhkan bukan Pak Bu? Oke. Kok menjauh Pak? Saya belum kok ngeten, nggih. Kadang cucunya juga putih. Nah, itu jangan sakit hati. Tidak apa-apa, itu wajar. Karena apa? Pada penderita diabetes niku Pak Bu, niku ada bau khas, namanya bau keton. Itu khas. Itu kenapa kok bisa muncul bau tersebut? Karena pertama bau dari rongga mulut terutama dia kekurangan air liur, padahal air liur tadi bisa membunuh bakteri yang bikin bau. Nah, akhirnya bakterinya juga akan meningkat. Pertama. Kedua, bau keton tadi bersumber dari pemecahan lemak. Pemecahan lemak itu karena apa? Sel-sel dalam tubuh itu kan butuh energi. Energinya dari gula. Gulanya niku boten saged mlebet sel, hanya muter mawonten pembuluh darah. Akhirnya sel itu membutuhkan energi dari lemak, memecah lemak. Lemaknya niku akhirnya baru keton tadi. Itu tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau yang sewu, indikator gampang itu gulaku kok tambah dulu padahal belum ngecek biar tahu. Itu biasanya kalau gulanya semakin tinggi, bau ketonnya itu semakin bau, tambah baunya. Itu. Jadi, boten gampang ini, kok untuk ini coba cek lagi dan oke benar banget. Berarti harus mengurangi gula untuk konsumsinya. Terus jadi wow lah kok udah tahu-tahu lepas sendiri tanpa rasa sakit. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa dokter itu neuropati. Neuropati niku pada penderita diabetes ya Pak Bu, niku karena gula terlalu tinggi, sel tadi membutuhkan gula tetapi boten saged karena dihalangi niku wau akhirnya di ujung saraf niku mengalami kematian atau rusak ke ujung sarafnya. Jadi kadang copot nih boten keras. Nah, bukan hanya di gigi saja Pak Bu, kadang itu muncul di seluruh tubuh, kadang kulit jauh. Kalau misalkan dengan muncul nopo dahar, hati-hati karena pada penderita diabetes itu respon panasnya karena reseptor nopo sing terima saraf tadi bermasalah, akhirnya boten karo jenenge panas banget, tetapi tetap diunjuk karena nggak terasa panas tadi, akhirnya yang jauh kebakar atau apa nih kebetulan ini lidahnya melonyok. Nah, itu sering terjadi. Namun, ketampan gini wow. Biasanya itu karena ngerasa nih itu pun benten kados riyen. Biasanya nek suhu sak meter pun panas kok nah itu. Jadi hati-hati nggih kadang apa manggil cucu riyen misalkan utami niki. Oh, ajeng siram makem toyo anget. Nah, itu juga kadang harus hati-hati. Coba ini dimauan saya, nah coba nanti buat pembanding. Kadang itu, loh, kok kurang panas tambahin boleh yang seret, kok kurang panas tambahin boleh yang seret. Lebih bersiram malah pada panas lupa semua. Itu hati-hati sih. Karena itu tadi namanya neuropati. Jadi reseptor atau penerima resep. Kadang kok ini wis loro, tubuh juga merespon. Oh ini pun loro, itu pada penderita diabetes berkurang fungsinya. Jadi hati-hati itu. Nah,
lajeng ini tentang ada juga ketika mau bahas tentang gigi tiruan yang dipasangkan oleh tukang gigi. Jadi gigi tiruan yang nempel permanen. Oke, yang saya Pak Bu, saya sebagai dokter gigi niku diajari caranya mendesain bagaimana kok gigi tiruan itu, gigi pasangan itu kedah sae, kedah bersih, lajeng kedah sehat dan fungsinya bagus. Itu diajarkan. Kedua juga diajarkan cara membuatnya. Oke. Tapi yang saya di luar sana banyak yang mengaku dia bisa membuat. Oke. Kalau membuat bentuknya di luar kan sami kados usul. Oke. Tetapi yang saya dia tidak bisa mendesain atau mengarahkan biar itu menjadi sehat. Jadi ini yang saya baca yang blok permanen. Oke. Itu akibatnya apa? Itu nanti akan timbul infeksi yang lebih parah. Yang saya terjadi pembengkakan, pembusukan di bawahnya. Jadi, apalagi pada penderita diabetes itu juga sangat berbahaya. Yang saya angkat-angkat jangan sampai nyubi. Jadi, yang saya gampang luput lebih baik ompong tapi sehat daripada ganteng ayu tetapi malah banyak PR-nya mungkin. Jadi, yang saya ngapunten mungkin. Nah, itu mungkin itu dicek ampun. Mungkin kalau mungkin ada beberapa sini juga rasakan ada pernah bengkak merah mungkin penting ngomong mau penting sehat ya Bu ya mungkin motor mawar mungkin wah itu kontras berat penting sehat terus gitu. Nah, yang penting sehat ya Pak ya. Terus gitu. Kalau mau ada masalah monggo nanti bina puskesmas nanti kita bantu dan apa. Oke. Kalau yang sudah lanjut monggo nanti dicekkan saja. Dokter gigi ke sini bisa, sama saya bisa, sama dokter jadi bisa. Kita dokter di sini ada 2 Pak dokter gigi. Jadi bisa, monggo kapanpun dicekkan. Jadi misalkan Bu ini pakai gigi infeksi sebaiknya dilepas mawon. Itu lebih bagus nanti dilepas saja. Oke. Mending mawon penting sehat. Ye? Nah, itu. Oke. Ini kita ngobrol mawon. Kira-kira ada pertanyaan bukan mau tentang gigi dan mulut monggo. Katanya rasa tebel ngoten nggih, rasanya nggih. Wonten nek lagi Bu. Niku salah satunya yang namanya neuropati niku mau Bu. Jadinya karena gulanya tinggi, akhirnya ujung-ujung saraf niki mboten kraos to kados grindingan ngoten nggih. Nggih. Oke, kadang itu namanya neuropati. Jadi saraf-saraf tepi, saraf-saraf yang di ujung itu sudah mengalami kerusakan. Nah, niku biar nggak semakin parah rusaknya, gini kok dikontrol gula darahnya. Oke, pelan-pelan mawon. Oke, pas sehat tidak gitu. Ada boleh? Yang mau tanya? Monggo Pak. Saya pakai minyak saya dulu. Pak, di paket di bawahnya. Nah, kasih Nah, tadi sabun kita bahas kenapa kok sangat kontak-kontak karena produksi air liur lupa berkurang. Nah, itu akhirnya sing mulai ini buat yang tepat.
Niku mangke pripun carane ngatasi gene wau? Betone samu kaya petak 1,5 terus dicetet sekedhik sekedhik. Sekedhik muncul, sekedhik muncul. Niku nggih petakan mawon apa sih? Sukane gendis nggih. Niku mawon. Karena nggih pripun kalau kita meningkatkan air liur dengan yang sewu penderita dan usia itu akan sangat susah. Akhirnya ngatasi niku diri wong dan muncul sekedhik bobot sekedhik. Nanti boleh apa? Bikin ini pun belakang. Nah, monggo Pak. Jadi nyuwun pirsa Pak, de manali kula niku saben-saben wulan menika nggih kenging penyakit lambe itu bolong-bolong. Jadi lagi bolong-bolong itu boten termasuk konten yang bolong itu penyebabipun napa Pak? Oke. Kalau soal pertanyaannya saya nggih. Nah, ini pun itu sariawan atau bahasa kerennya stomatitis nggih. Ini ku penyebabnya sama. Air liurnya tidak ada. Air liur itu ada tentara yang membasmi bakteri yang bikin sariawan. Nggih. Nah, karena tentara yang buat enter akhirnya dia agresif apa grobot ini itu semakin kencang. Akhirnya sariawannya semakin banyak. Apalagi bakteri itu kalau posisi gambungnya kering Pak, tambah semangat oleh sewenang niku. Niku nggih. Mungkin untuk ngatasinnya gini itu menjaga kesehatan gambung, terutama disikat nggih. Karena tentaranya itu boten enten. Akhirnya ya tentaranya kita piyambak disikat pakai pasta gigi minimal 2 hari sekali rutin. Nggih, niku incing kali dalu. Nggih, sadurunge sare disikat. Niku insya Allah nanti akan mengeluarkan bakteri yang bikin sariawan mau. Coba niku untuk kaya petak mau nggih. Kedah rutin sih, sekedhik ditetepi pun rutin niku mau maka akan berkurang sariawannya. Selain itu juga mengkonsumsi buah-buahan Pak, Bu. Apalagi dengan daun rendeng ini kan nggih banyak bakteri yang berkembang. J, wonten boleh Bapak Ibu? J, wonten. Wonten sakit ini. Nah, gigi bengkak-bengkak, gusi bengkak-bengkak, gigi goyang, mengalami jarinya kaku-kaku bergantian. Itu hanya tangan saja, kaki nopo danten. Terutama tangan nggih. Nek dengkul-dengkul nggih boten. Boten. Niku mengke untuk lebih jelasnya mungkin cek ke dokter umum nggih. Mau nopo asam uratnya, apa pripun mungkin cek ke dokter umum nggih. Karena itu nanti baru ketemu penyebabnya nopo asam uratnya, nopo sakit sih. Boten. Sih. Wonten boleh Pak Bu tentang kesehatan gigi dan mulut? Ngomong ada pakarnya. Wajar berbagi saja. Takut ya Pak ya? Oke. Berapa Pak? Restu, itu pakar, berapa Pak? Boleh takut? Boleh Bapak? Restu. Kalau yang punya gula giginya sakit goyang-goyang boten ada boten yang kamar itu. Ada. Tadi udah tanya belum? Oh boten. Ternyata enggak tapi gula saya goyang-goyang kalau boten ya kalau goyang-goyang. Kalau goyangnya goyang dompet enak kan asik, tapi kalau giginya nggak asik ya Pak. Sakit sih. Tidak? Ya, itu ya. Ada lagi yang bertanya. Niki goyang mawon niki pripun? Cara ngatasinya iki. Nggih. Jadi ngeten, untuk dari gigi yang goyang karena diabetes, yang pertama menjaga gula darahnya jangan semakin tinggi, paling nggak stabil. Karena kalau semakin tinggi, wow nih bakteri yang grogoti tulang wow semakin semangat. Akhirnya grogoti ini semakin ke atas, semakin goyang dobre. Ya, yang pertama nih.
Apa kali menjaga kesehatan rongga mulutnya. Jangan sampai kok bakteri lewat kan karena tentara air liurnya ternyata Pak Bu, jadi kita ngalahin ikat giginya harus yang benar-benar bersih dan rada lama. Biar apa? Biar bakteri penyebab rusak mau pedang. Oke. Nanti kalau tindakan medisnya biar kenceng bisa dieruk bahasa namanya splinting. Jadi gigi sing goyang dompet wau akan diikat dengan bahan medis akhirnya kencang melek. Tetapi itu tidak memungkiri dia akan bisa lepas gini namanya pun damelannya pun menungso nggih sanes damelannya pun Gusti Allah sih. Tetapi kita bisa mencoba untuk mempertahankan itu saja. Tetapi kalau kita sudah mempertahankan dengan bagus tetapi kontrol gula darahnya nggih sami mawon yang saya juga akan rusak sama aja. Kuncinya di siapa? Orang yang enggak yang. Jadi, nonton boleh Bapak Ibu? Campur check up? Campur. Mbak Susi ada? Iya. Ya, masih Bu, nggak ada lagi Bu masalah yang dengan karena jari lagi kene-kene loh, nggak mau orang bulu lagi. Nah, daripada dengan aku jari kan Bu, monggo ditambah sayang mriki. Ada betul kemarin jari ini. Masalah kaki. Kalau kaki pripun Dok? Oh, nanti sama dokter Burhan nggih. Utamanya tentang gigi dulu. Ada masalah alhamdulillah berarti giginya sehat semua nggih. Oh, ada yang ngomong giginya. Enten sing kedepan nunjuk maknya saya soft drink apa soda. Boten nggih. Nah, makin sakit di sandane ke cucu putra wayahipun nggih. Jadi gini, gigi itu kalau kena zat asam di bawah 5 itu akan mengalami luntur nih kasarannya pun. Giginya itu akan keropos. Nah, padahal soda kados Sprite, Fanta, sejenis niku Bu nggih. Niku pH-nya atau tingkat keasamannya di bawah 5 cenderung ke 3,5. Jadi itu dia akan mengikis dari giginya. Akhirnya dia mengalami keausan. Yang saya tapi pernah nggih muncul ngoten niku nggih. Dulu waktu muda pernah nggih. Mungkin kalau jenengan ngraoske bibar muncul ngoten niku wajanipun kadang kados kasap-kasap nggih. Nah, niku bukan apa resik Pak Bu, niku glodhoki merepel gara-gara asamnya niku. Nah, niku boten sae. Ampun di untuk. Nah, nek sokol-sokol boten sah, boten napa-napa. Nggih, unjuke mambun. Unjuke kaya petak apa. Boten nggih, boten sae. Nggih. Kejaba niku Pak Bu minuman soft drink mau bersoda wau selain dia tingkat asamnya itu rendah akhirnya dia grogoti, kedua gulanya sangat tinggi. Nggih, niku melebihi kebutuhan gula orang yang normal. Untuk satu mawon nggih niku pun kados dahar niku nggih 3 piring. Nah, ketekane sekedhik nggih, apa gulanya kuatah Pak Bu niku. Apa mulai sedina pengen telu seger. Nah, itu nanti yang saya akan merusak dari tubuhnya. Terutama kalau di rongga mulut Bu, pun wau asam, pun grogoti nggih, pun repeli, tambah gulanya tinggi. Wah, bakteri seneng. Pintunya dibuka, monggo rusak giginya. Nah, itu. Mungkin mau anu disebabkan putra wayah nggih. Oh, kok itu apa nggih? Jangan diteruskan. Nanti lama-lama giginya aus. Nek aus rusak bolong terus sakit bengkak. Oke, jangan sampai. Ya, ada tim. Bu, boleh yuk kita berdiri dulu. Boleh.
batik, batuk, oke, botak, batik, batuk, botak, botak, batik, batik, batuk, batik, botak. Oke, nah ini melatih konsentrasi Mbak, juga nggak pegel juga. dibagi. Oh, Yang gimana? ini dulu, yang lainnya duduk. Oh gitu. Habis itu yang ini dulu, yang lainnya duduk. Dan semuanya dua baris ya, dua baris. Bapak nengah dulu sambil menilai pakai aku leres nomor boten gitu ya. Ampun, Oke. Jadi, Batik, botak, batuk, batik, batuk, botak. Oke, batuk, batuk, batik. Oke, botak, batuk. Wih. Oke, batik, batik, botak. Oke, botak, batik, batuk, botak, batuk, botak. Lagi ya, Mbak. Aku ya di sini ngadep ke sana, ngadep ke temen nih. Nah, ini depan-depan. Harus konsentrasi. Untuk kalau salah melu dicontoh, Oke, kita mulai. Botak, batik, batuk, batuk, botak, botak, batuk, batik, batik, botak, batuk. Oke. nggak ngantuk. Dua ya. Kan cuma satu-satu, dua ketiga. Bu, lagi dong. Kok itu nggak kuat. Demikian. Ibu boleh pakai kursi. Oke, ya, melatih konsentrasi ya. Batik, batik, botak. Batik, botak, batuk. Ya, boleh disebutkan juga kalau lebih hangat ya. Botak, batik, batuk. Batuk, botak, botak. Batik, botak, batuk. Batuk, batuk, batik. Botak, batik, batuk. Batuk, batuk, batik. Ada yang salah boten ini orang canggih. Ada yang salah boten benar semua. Oke, lanjut ya. Alih ke sini ke. Botak, botak, batuk. Batik, botak, batuk. Batuk, batuk, batuk. Botak, batuk, batuk. Botak, batik, batuk. Oke, kamu lanjut semuanya. Waktu gantian, Ibu adep-adepan. Adep-adepan sekarang. Salaman dulu udah kenalan semua. Sampun, Aisu sudah hafal temennya. Sampun, sudah berapa tahun Bu kepanggil? 2 tahun. Bisa dijelas Bu Miski. 3 tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Wah, 18 bulan. Saya itu sudah tepat. Nanti kalau di jalan Sliringan di Arwakon ya Pak nggih. Ampun malah arep plekos-plekosan mboten sae nggih. Oke, siap Bu. Botak, batuk, batik. Oke, batuk, botak, batik. Batuk, batuk. Botak, botak. Batik, batik. Batik, botak, batuk. Batik, botak, batuk. Ini melatih konsentrasi, nggih. Ayo Pak Karim, sakit Pak Karim. Yo. Oke, coba tak tes sendiri-sendiri ya, tapi lupa malah gak tes sendiri. Oke. Batik, batik, botak. Ayo bersuara juga boleh. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk.
Oke, batik, batuk, batuk. Oke, botak, batik, batuk. Batik, batuk, 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 batik. Ayo Pak, bersuara juga ya Pak ya. Oke, lagi ya Bu ya. Pak Wiyoso 1 jam boleh Bu? Boleh. Banyak ya Pak, setujui ya. Berarti oke ya. Pak Wiyoso 1 jam di sini. Oke. Batik, batik, batuk. Botak, batuk, batuk. Ulang. Botak, botak, batuk. Batuk, batuk, botak. Batik, botak, batuk. Oke, tepuk tangan Bapak Wiyoso. Pasangan berikutnya kagum sinten nggih? Saya lihat jadwalnya. Mau siapa ini? Cobi Buparijem. Nah, hasilnya ke sini ya biar temennya lihat semua gitu. Lihat nonton Bu, ya. Oke. Ya Bu, kita coba. Botak, batik, batuk. Iya, batuk, batuk, batik. Oke, batuk, batuk, botak. Oke, Bu bersuara boleh ya. Enggak usah malu, udah semua teman ya sama Bu Parijum ya. Sekalian biar teman sekalian deh. Batik, batik, botak. Batik, botak. Oke, batuk, batuk, batik. Oke, batik, botak, batuk. Oke, botak, botak, batuk. Oke, tepuk tangan betul lagi ya. Masih ada lagi ya. Siapa kira-kira Pak, Bu? Ada yang mau malah jadi sukarela? Bu, saya saja, nonton. Ada nonton? Oke, ada. Oke, dokter mau membacakan saya Bu dong selanjutnya. Teng, Bu Kasio. Yang pilih Pak Dokter loh ya. Ibu sekarang di sini. Mundur dikit. Oke, kakinya ke sana. Oke, siap semuanya masuk. Ini salah pakai tiga nyanyi gitu Bon. Pakai salah tiga nyanyi ke Bu. Loh, Bu setuju. Pakai nyanyi gitu berarti ya. Wah. Nah, terus ada bekasnya nah, pakai nyanyi. Batik, botak, batuk. Oke, botak, botak. Batuk, batuk. Batik, batik. Oke, botak, batik, batuk. Batik, batuk. Batuk, botak, botak. Batik, botak, botak. Batik, botak, batuk. Batik, botak, batuk. Botak, batik, batuk. Batuk, batuk, botak. Batik, botak, botak. Botak, batuk, batuk. Batik, botak, batik. Botak, batik. Batuk, botak, batik. Salah botak Pak? Oh, botak berarti nggak jadi nyanyi. Oke, betul. Terima kasih ya. Sekarang kalau Pak Boyke yang nyanyi, Pripot. Siapa yang bisa nyanyi? Saestu, ayo Pak. Sakit apa? Betul apa? Ayo siapa yang sakit itu? Bu Sinten, Bu Yuni. Bu Yuni malah sakit ya. Bu Yuni mau nyanyi apa Bu Yuni? Nanti biar diiringi teman-teman yang lain. Bu Yuni mau kerasa nyanyi apa? Nanti nyanyi Kenapa? Bintang kecil. Kenapa? Lagu kenangan? Kumpulan iso. Coba dong dipilihkan dong lagunya dong. Lagu kenangan boleh. Dan ya Bu ya, aku juga yang lain nanti di sini ada teksnya. Coba Bu, nanti nyanyi sekarang saya. Kenapa Bu lagu kenangan? Kamu tidak rawo.
gelas-gelas kaca. Iso. Gitu tak rawo itu. Tidak rawo ya, Bu. Terminal Terpomadian. Madiun Ngawi. Nah, saya balapan ya. Ini tutup. Stasiunnya tutup. Edukasi itu yang langsung kekurangannya. Enggak, sama Pak Boy main nanti mic-nya kita kasihkan berdua. Oke, Bu, mungkin dulu nanti disambut Pak Boy ya. Saran-saran monggo. Stasiun Balapan Solo. Goyangnya mana nih, berdiri boleh. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Nyanyi ya, Bu. Kita berdiri ya. Loh, pada semangat Jadi ngomong sedelo, dari sebulan raono, pamit nalika sono, ning stasiun Balapan Solo. Goyangannya, Bu. Dari ngomong sedelo, malah ngokire wato, ali apa pancen lali, yen eling wae Bali. Balapan kula Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku. Nalika ngerti lungamu, Ayo balapan, rasane kaya wong kelangan. 10 menit. 10 menit. 10 menit.
terus ya semangat dulu ini Pak Boyte yang sudah kesoalnya kita tadi sama teman-teman semuanya yang sudah mengiringi ya. Nah ini tadi sedikit hiburan kasih buatan kamu Bu Loyo biar semangat terus kita satu jam itu juga lumayan ya Bu ya. Monggo dokter mungkin bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang masih yang mau kok aku belum nengok kok sekarang saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Kalau kemungkinan tadi ada yang masih nemu Bu di akhir kok kali sekarang kok sudah ingat lagi, monggo boleh ditanyakan. Menawi dokter Habib boleh memberikan kesimpulan dari penyampaian materi tadi. Bu, maaf gini kalau banyak ngomongnya kadang koko ya Pak menurut saya itu. Yang penting happy, ya Bu ya. Dan kembali ke 17 tahun lagi nih kan. Pakai sehat semua, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, merah putih itu merdeka. Tetapi kalau merah putih yang direndam mulut karena gusinya berdarah dan adanya jamur itu tidak merdeka. Harus segera periksa ke dokter. Jangan hanya fokus untuk memperhatikan kontrol gula darah saja, karena lubang mulut juga memiliki peran penting dalam mengontrol gula darah. Cukup sekian dari saya. Nyun sewu enten lepatipun karena kebetulan saya kula nyuwun agung ing pangan sami. Mugi-mugi Bapak Ibu semuanya sehat selalu, tetap semangat. Cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibaratnya mungkin pengobatan gitu, nganggo sekedar kasih informasi apa kan? Apotek dari coket Mbak. Di sini nggak ada kita buat terlalu. Besok saya enggak bilang. Buka situs saja Dok di situ. Laptopnya buka situs saja Dok. Dokter Pura. Kita